Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan membahas kelas 3, tema 3, yaitu benda di sekitarku. Dan untuk subtema 3-nya yaitu benda, perubahan wujud benda. Dan untuk pembelajarannya pembelajaran 1. Di sini kakak akan membahas, tadi juga disebutkan di subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Kita masuk untuk pembelajarannya. Nah adik-adik, untuk pembelajaran kemarin kalian telah mengenal wujud benda dan sifat-sifatnya, yaitu ada benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah untuk kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Yang menjadi pertanyaan, benda-benda tadi itu bisa mencair atau mempadat. Nah itu bisa berubah jika dipanaskan maupun dicairkan. Dan untuk wujudnya itu seperti apa? Kita masuk untuk pembelajarannya, yaitu perubahan wujud benda di sekitarmu. Mencair. Ketika Lani membeli es krim bersama teman-temannya, lalu es krim itu mencair. Yang menjadi pertanyaan adik-adik, apakah mengapa es krim itu dapat mencair? Dikarenakan tangan kamu memegang es krim itu kan tangan sifatnya panas, maka es krim tersebut akan mencair. Perubahan wujud benda yang tadinya padat berbentuk es krim lalu berubah menjadi cair ketika dipegang oleh tanganmu, adik-adik. Tidak jauh berbeda dengan ketika kamu mengambil es batu lalu diletakkan di luar, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Atau bisa juga misalkan coklat. Ketika kamu memegang coklat, ketika kamu bermain di halaman rumahmu dengan trik matahari, maka lama-kelamaan coklat itu akan mencair, diakibatkan dengan tangan kamu yang panas dan juga trik matahari yang panas, maka coklat itu akan mencair. Yang tadinya perubahan wujud benda yang tadinya padat akan mencair, meleleh atau melebur. Nah adik-adik, untuk proses mencairnya benda, apakah adik-adik pernah melihat benda ketika proses pencairan? Kalau kakak sendiri, kakak pernah, seperti es batu mencair, coklat mencair, dan mentega pun mencair. Nah kakak lihat ketika benda yang tadinya padat menjadi cair, contohnya itu adalah lilin. Ketika lilin dipanaskan maka akan menjadi mencair. Tidak jauh berbeda ketika kakak melihat ibu kakak ketika memasak mentega yang tadinya padat itu akan mencair jika dipanaskan, adik-adik. Nah kita berikan contoh benda apa saja sih untuk proses pencairan yang tadinya benda padat lalu mencair ketika dipanaskan. Nah untuk contohnya tadi ya yang sudah disebutkan oleh kakak. Yang pertama, es batu. Ketika es batu tadi dicairkan, yang tadinya padat lalu dipanaskan akan mencair. Terus yang kedua, mentega. Ketika ibu memasak, ketika di dapur kalian lihat, maka yang tadinya proses pencairan mentega lalu dipanaskan itu ketika dimasak akan mencair. Terus coklat. Ketika kalian membeli coklat lalu bermain di halaman rumah atau di luar ruangan, maka coklat tersebut akan mencair diakibatkan oleh tangan kalian yang panas dan terik matahari yang panas. Terus selanjutnya lilin ketika dibakar atau dipanaskan. Ketika mati lampu di rumah kalian kan dulu ya, ketika zaman kakak maupun sekarang ada juga ya, ketika lilin itu dipanaskan atau dibakar maka lilin itu akan mencair. Itulah contoh-contoh benda-benda perubahannya ketika yang tadinya padat menjadi cair ketika dipanaskan. Nah untuk wacana tadi itu mencairnya terjadi ketika es batu dipanaskan. Yang menjadi pertanyaan adik-adik, apakah logam itu bisa mencair? Tentu bisa adik-adik. Ketika logam dicairkan itu membutuhkan suhu panas yang tinggi. Contohnya ketika pembuatan emas. Lalu emas itu dibuat dengan emas batangan dengan melalui cetakan. Nah itu ketika pencairannya itu membutuhkan
menimbulkan panas suhu yang tinggi. Besi juga bisa maupun logam-logam yang lain pun bisa. Nah, jadi untuk proses pencairan benda-benda bukan hanya terjadi pada es batu saja adik-adik, tapi ada juga benda-benda yang lain bisa mencair. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua benda dapat mencair bersamaan adik-adik? Nah, kita masuk untuk pembahasan analisis percobaan. Kita akan belajar sama Kak Arif. Kita masuk untuk pembelajarannya kepada Kak Arif. Kita masuk. Nah, lalu yang sekarang yaitu kita akan membuat suatu eksperimen bahwa benda itu bisa berubah bentuknya. Nah, lalu kakak sudah siapkan yang pertama, yaitu ada 4 gelas plastik, lalu ada coklat ya, kita masukin ke sini, lalu ada kapur. Yang selanjutnya itu ada mentega. Nah, untuk yang terakhir kita mempunyai es batu. Masuk adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, yaitu kita akan melakukan percobaan jadi di luar ruangan ya. Jadi tujuannya yaitu benda mana saja yang jika mendapatkan sinar matahari bisa berubah bentuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini akan kita bawa ya keluar ruangan, lalu kita akan simpan di tempat yang terik matahari, atau setidaknya gitu ada cahaya matahari yang masuk. Nah, untuk percobaannya yaitu kita tunggu ya dalam beberapa menit atau maksimal 15 menit. Jadi kita akan bawa semua ini keluar ruangan. Nah, adik-adik, untuk hasil percobaan yang kakak lakukan ya. Nah, untuk bahan percobaannya kan tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama ada coklat, yang kedua ada kapur, yang ketiga ada mentega ya ataupun margarin. Nah, untuk yang terakhir ada es batu. Nah, untuk es batu sendiri tadi kakak emang simpennya di satu tempat gitu supaya terkena terik matahari. Untuk percobaan yang pertama yaitu pada es batu. Nah, untuk es batu sendiri ini langsung mencair ya adik-adik. Jadi tidak menunggu waktu lama ataupun menggunakan suhu yang sangat tinggi. Nah, untuk mentega sendiri mencair, namun tidak semua, dikarenakan mungkin memang suhu mataharinya kurang untuk mencairkan semua mentega ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kapur ya. Untuk kapur sendiri masih utuh seperti semula, jadi tidak meleleh, karena kan ya memang mungkin panasnya kurang, suhu panasnya kurang. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada coklat ya adik. Nah, di sini coklat memang tidak mencair ataupun tidak meleleh, dikarenakan memang suhu mataharinya memang kurang panas. Tapi jikalau coklat ini kita masak terus dikasih suhu yang sangat panas bisa ini mencair, dikarenakan kan untuk pembuatan coklatnya sendiri itu menggunakan wajan yang besar ya. Nah, dipanaskan menggunakan kayu bakar yang besar juga gitu, jadi posisi suhunya juga memang tinggi banget gitu, jadi dapat dibentuk sesuai cetakan yang kita inginkan. Nah, mungkin sekian ya adik-adik untuk percobaan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak semua benda dapat menjadi cair dan tidak semua benda juga dapat mencair dengan waktu yang bersamaan gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan ada es batu,
lalu ada kita ambil contoh ini aja deh, sama mentega ya. Nah, jadi kalau es batu itu beberapa menit juga terkena sinar matahari langsung cair gitu. Nah, untuk mentega sendiri memang mencair gitu, tapi tidak semuanya, dikarenakan mungkin memang suhu panas terik mataharinya lebih kurang gitu. Jadi harus menggunakan suhu panas yang memang sangat tinggi untuk mencairkan mentega ini ataupun margarin. Ya, mungkin adik-adik sekian ya percobaan perubahan wujud benda yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Bapak Guru. Nah itu adik-adik untuk hasil percobaan dari Kak Arif bahwa semua benda itu memang dapat mencair, cuman tidak bisa mencair dalam waktu bersamaan dikarenakan akibat suhu maupun waktu. Nah jadi kesimpulannya, semua benda dapat mencair, cuman tidak bisa mencair secara bersamaan dikarenakan benda-benda tersebut ada yang harus membutuhkan suhu yang tinggi dan ada juga benda yang harus membutuhkan suhu rendah pun bisa mencair. Mungkin seperti itu dari kakak maupun kakak Arif yang bisa dijelaskan dari kami untuk kalian adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Seluruh kebenarannya dari Allah dan seluruh kesalahannya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.